mahasiswa Apoteker UHAMKA angkatan 39. Di sini kami akan mensimulasikan tentang konseling untuk pasien stroke dan hipertensi. Perkenalkan, saya Ade Putra Prakasa berperan sebagai apoteker dan rekan saya Anugrah Ilham Saputra berperan sebagai pasien. Semoga bermanfaat. Mari kita tonton. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore, selamat datang di Apotek UHAMKA. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau nebus resep dong Pak. Oh baik, boleh dilihat resepnya Mas? Ini resepnya Pak. Saya lihat terlebih dahulu ya Mas. Iya Pak. Betul, ini dari Dokter Agus untuk pasien atas nama Bapak Sardi. Betul Pak. Mas, ini ada 5 item obat. Saya akan cek terlebih dahulu untuk ketersediaannya. Mas bisa silakan tunggu terlebih dahulu di sana, nanti saya akan panggil kembali. Baik Pak. Atas nama Bapak Sardi. Iya Pak. Pak, ini ketersediaan obatnya ada, totalnya 235.000. Sebelumnya saya ingin menanyakan, resep ini untuk Bapak sendiri atau untuk orang lain ya? Oh, itu untuk orang tua saya Pak. Baik, untuk orang tua Mas berarti ya? Iya. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak, belum pernah Pak. Saya minta izin waktunya sebentar untuk melakukan konseling sekitar 5-10 menit. Apakah Masnya bersedia? Boleh Pak, bersedia Pak. Baik, Mas bisa melakukan pembayaran obatnya terlebih dahulu. Totalnya 235.000. Pak, saya mau bayar obat dong Pak. Ini uangnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mas. Baik Pak. Silakan duduk Mas. Baik Pak. Mas, perkenalkan saya apoteker Ade Putra Prakasa selaku apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Baik Pak. Sebelumnya apakah Mas bersedia untuk dikonseling? Bersedia Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah resep ini untuk Mas sendiri atau untuk orang lain? Itu untuk orang tua saya Pak. Baik, sebelumnya saya ingin meminta data diri terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kesesuaiannya dengan resep. Apakah boleh? Boleh Pak. Baik, boleh disebutkan namanya? Namanya Bapak Sardi Pak. Bapak Sardi. Tempat tanggal lahirnya? Di Jakarta 17 September 1971 Pak. Baik, alamatnya Mas? Di Teratai Putih 1 Pak. Oh, nomor teleponnya Mas? 0812 99 81 Baik. Untuk pekerjaan Pak Sardi sendiri di mana Mas? Pekerjaannya karyawan swasta Oh, Pak. karyawan saya. swasta. Mas, konseling ini bertujuan untuk mencapai pengobatan yang baik dan penggunaan obat secara teratur. Apakah Bapak Sardi sebelumnya pernah mendapatkan resep ini? Belum pernah Pak. Apakah Bapak Sardi memiliki alergi obat? Tidak ada Pak. Baik Mas, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Bapak Sardi mengkonsumsi alkohol dan merokok? Tidak Pak, tidak pernah Pak. Mas, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak Sardi mempunyai keluhan apa ya? Tadi sih dokter bilang bapak saya tuh kena penyakit stroke dan hipertensi Pak. Jadi dari hasil lab kata dokter kadar kolesterolnya itu tinggi Pak. Apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat ini? Tadi sih dokter bilang Pak ada obat yang harus diminum 1x1 sehari di pagi hari sesudah makan. Terus ada juga obat yang harus diminum 1x1 sehari di siang hari sesudah makan Pak. Terus ada juga obat yang harus diminum 1x1 sehari sesudah makan sebelum tidur Pak di malam hari. Apakah dokter sudah memberitahu harapan apa untuk kedepannya setelah Bapak Sardi mengkonsumsi obat ini? Harapannya sih untuk kadar hipertensinya itu menurun Pak dan stroke-nya itu membaik Pak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat ini ya Mas ya. Iya Pak. Ya, di sini Bapak Sardi mendapatkan 5 item obat. Yang pertama Bapak Sardi mendapatkan bisoprolol 5 mg. Ini diminum 1x1 di pagi hari setelah makan. Ya Pak. Yang kedua, Bapak Sardi mendapatkan obat furosemid
diminum 1 kali 1 setelah makan di pagi hari. Iya, Pak. Yang ketiga, Bapak Sardi mendapatkan obat Ramipril diminum 1 kali 1 di pagi hari setelah makan. Ketiga obat ini digunakan untuk hipertensinya. Setiap minum dijaraki 5 menit. Baik, Pak. Dan yang keempat, Bapak Sardi mendapatkan obat Clopidogrel untuk sakit stroke-nya diminum 1 kali 1 di siang hari setelah makan. Yang kelima, Bapak Sardi mendapatkan Simvastatin diminum 1 kali 1 malam hari sebelum tidur setelah makan. Kalau boleh tahu Bapak Sardi tidurnya jam berapa ya? Kurang lebih sekitar jam 9, Pak. Mas bisa mengingatkan Bapak Sardi untuk minum obat Simvastatin ini di malam hari setelah makan, berarti sebelum Bapak Sardi tidur di jam 9. Iya, Pak. Masnya juga bisa mengingatkan bapaknya selalu minum obat secara teratur. Juga bisa memasang alarm agar tidak terjadi kesalahan dalam meminum obat. Apabila Mas terjadi kesalahan dalam minum obat kurang dari 12 jam, Masnya bisa mengingatkan bapaknya untuk langsung meminum obatnya. Apabila terjadi lupa setelah 12 jam atau 1 hari, Masnya bisa lanjutkan obatnya pada hari itu juga dan lupakan obat hari sebelumnya. Apakah Mas ada yang ingin ditanyakan? Kalau semisal bapak saya kan hari sebelumnya itu lupa minum obat ya, Pak. Nah, untuk hari sebelumnya lagi kalau lupa minum obat lagi itu gimana ya, Pak? Baik, kalau hal itu Mas bisa abaikan hari sebelumnya, lanjut minum obatnya pada hari itu juga sesuai dengan dosis dan ketentuannya. Oh ya, saya ada kartu minum obat. Ini Mas bisa tempel di ruang tamu, ruang keluarga, atau di tempat-tempat yang mudah terlihat agar tidak terjadi kesalahan dalam minum obat. Baik, Pak. Oh ya, Mas di rumah ada kotak penyimpanan obat? Ada, Pak? Ada. Baik, kelima item obat ini ditaruh di dalam kotak obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Baik, Pak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan efek samping obat ini ya, Mas ya. Iya, Pak. Mas jangan khawatir, efek samping obat ini tidak akan terjadi pada semua orang. Baik, Pak. Yang pertama ada bisoprolol, biasanya sakit kepala, batuk. Yang kedua ada furosemid, biasanya sering buang air kecil. Yang ketiga ada Ramipril, biasanya sulit untuk buang air besar. Yang keempat ada Clopidogrel, biasanya sakit kepala dan mual. Yang kelima ada Simvastatin, biasanya mengantuk dan sakit kepala. Apakah Mas ada yang ingin ditanyakan? Kalau semisal orang tua saya mengalami salah satu efek samping yang Bapak sebutkan barusan tadi, itu bahaya nggak sih ya, Pak? Tenang, jangan khawatir Mas. Efek samping ini tidak membahayakan. Efek samping ini bisa ditangani. Semisal lemas, sakit kepala, itu bisa ditangani dengan istirahat yang cukup. Untuk batuk, bapaknya bisa mengkonsumsi air hangat. Dan untuk susah buang air besar, bapaknya bisa mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur, buah-buahan, seperti itu Mas. Oh ya Mas, ini kan efek samping dari Simvastatin kan mengantuk. Iya, Pak. Makanya disarankan untuk diminumnya malam hari. Baik, Pak. Jangan sambil berkendara ya Mas ya. Iya, Pak. Baik Mas, saya juga menyarankan kepada Bapak Sardi untuk sering mengecek hipertensi dan kolesterolnya agar kami tahu dalam menggunakan pengobatan ini apakah kadar kolesterol dan hipertensinya lebih baik. Baik, Pak. Baik, saya juga menyarankan kepada Bapak Sardi untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih, makan makanan berserat seperti sayur, buah-buahan, mengurangi makanan berlemak seperti daging, dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Apakah Bapak Sardi sering berolahraga, Mas? Tidak terlalu sering, Pak. Oh, mulai saat ini Mas bisa mengingatkan kepada Bapak Sardi untuk
melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki di pagi hari. Baik, Pak. Baik, apakah Mas sudah paham dengan cara penggunaan obat ini? Insya Allah, Pak. Bolehkah saya meminta Mas untuk mengulang agar saya tahu bahwa Mas sudah paham atau belum? Boleh, Pak. Jadi tadi itu obatnya bisoprolol untuk obat hipertensinya, dan ada furosemid juga untuk obat hipertensinya, dan ramipril untuk obat hipertensinya. Ini tuh diminumnya 1 kali 1 sehari sesudah makan di pagi hari. Nah, jarak minumnya itu jadi per obatnya itu dijarakin tiap 5 menit ya, Pak. Terus ada obat clopidogrel, ini untuk obat stroke-nya. Obat ini diminumnya siang hari 1 kali 1 sehari sesudah makan. Dan ini ada obat untuk kolesterolnya, simvastatin, diminumnya 1 kali 1 sehari sesudah makan di malam hari sebelum tidur. Bapak juga bilang orang tua saya untuk banyak mengonsumsi air putih dan sering olahraga dan juga makan makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan tidak lupa untuk mengecek kadar hipertensinya supaya terkontrol, jadi bisa ditentukan apakah pengobatannya benar atau tidaknya. Begitu, Pak. Baik Mas, sepertinya Mas sudah paham ya terkait penjelasan saya tadi mengenai pengobatan ini. Insya Allah, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas ya, Iya, Pak. sudah mau meluangkan waktunya untuk konseling. Saya boleh minta tanda tangan Mas untuk bukti bahwa saya sudah melakukan konseling pada hari ini? Boleh, Pak. Oh ya Mas, ini ada kartu nama saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya yang tertera di sini ya Mas ya. Baik, Pak. Oke, ini ada juga leaflet atau brosurnya. Ini ada cara penggunaan obatnya di dalam sini. Apabila Mas terjadi kesalahan dalam minum obat bisa lihat di sini Mas ya. Baik, Pak. Oh ya Mas, jangan lupa Mas juga jelaskan kembali kepada Bapak Sardi bagaimana cara menggunakan obat ini. Dan Mas juga jangan lupa untuk selalu ingatkan Bapak Sardi untuk menggunakan obatnya secara teratur. Baik, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Mas. Baik, Pak. Terima kasih juga ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian persembahan dari kami. Apabila video ini penting, silakan klik tombol like, komen, dan share. Jadikan video ini trending karena sehat itu penting. Ingat, sehat itu penting. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.